Salsabella, Dimas Ramadan. kami dari kelompok 4 kelas IPS IPA ingin menyampaikan materi yang berjudul dengan penindasan atau perbudakan VOC. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Perbudakan di Indonesia. Belanda terlibat dalam perbudakan dan perdagangan budak selama beberapa abad. Sejarah gelap ini disembunyikan dari generasi muda Belanda. Belanda semakin merenungi perbudakan. Beberapa tahun terakhir perbudakan yang dilakukannya di masa lampau ini sudah masuk dalam buku pelajaran sejarah, baik pendidikan dasar maupun menengah. Selama berabad-abad terlibat perdagangan budak di Hindia Belanda. Bagaimana mungkin itu terjadi dan mengapa orang Belanda tidak boleh lagi mengabaikan sejarah perbudakan yang ini? Menarik juga untuk melihat bahwa halayak Belanda secara khusus menganggap kongsi dagang VOC sebagai suri teladan bagi ketegasan dan entrepreneurship, bahwa aktivitas VOC berbarengan dengan genosida, pemerasan, penipuan, dan perampokan tidaklah begitu ditekankan. Dalam berbagai buku sejarah, peran tercela VOC misalnya tidak terlalu diperhatikan. Yang tidak diketahui orang lagi adalah bahwa di Asia dalam skala besar-besaran VOC juga terlibat dalam perdagangan budak dan perbudakan. Pembangunan markas, pos dagang, dan benteng, tetapi juga demi melaksanakan aktivitas perdagangannya. Sejak 1600 VOC sudah membeli dan menggunakan orang-orang yang dijadikan budak. Baru pada dekade awal kedatangannya di Kepulauan Nusantara, VOC sudah mengirim melalui kapal puluhan ribu orang yang dijadikan budak ke berbagai markas dan pos dagangnya di beberapa wilayah Nusantara. Orang-orang yang dijadikan budak itu terutama dikumpulkan oleh VOC di Asia, khususnya di wilayah-wilayah India, Sri Lanka, Malaysia, Filipina, dan pulau-pulau Indonesia seperti Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Walau begitu, VOC juga belanja budak di pasar budak Afrika Timur. Orang-orang yang diperbudak itu dibeli dalam harga yang sangat rendah untuk kemudian dijual di tempat lain dengan keuntungan tinggi. VOC sendiri juga memperbudak orang pada macam-macam pelayaran, penaklukan para tawanan perang tiba-tiba dimaklumkan sebagai budak untuk kemudian dijual atau digunakan sendiri. Dari penelitian, terbukti bahwa selama keberadaannya, kongsi dagang Hindia Timur VOC diperkirakan telah memperdagangkan, memperkerjakan, dan mengangkut dengan kapal antara 600.000 sampai 1 juta orang yang dijadikan budak. Sebagai pembanding, keseluruhan perdagangan budak di wilayah barat diperkirakan mencapai antara 500.000 dan 600.000 orang. Salah satu perbedaan besar antara kolonisasi Belanda di barat dan di timur mengangkut watak penjajahan itu. Dengan perkebunan yang besar-besar, wilayah barat sangat membutuhkan banyak budak yang harus bekerja keras di perkebunan. Dengan begitu, di Hindia Timur, mereka yang dijadikan budak dikerahkan untuk membesarkan imperium VOC. Selain itu, dalam skala besar-besaran, para budak ini dibeli oleh kalangan partikelir, dijudi, dan dikerahkan untuk berdinas dalam makna yang sebesar-besarnya seperti menjadi pembantu di rumah, tetapi juga bekerja di perkebunan. Selain itu, malih ada pula penghasilan dari apa yang disebut pajak budak. VOC memegang monopoli perdagangan budak di Kepulauan Nusantara. Dengan cara ini, selama masa hidup dan operasinya, kongsi dagang Hindia Timur juga berhasil menghimpun dana ekstra. Dan perdagangan budak serta perbudakan itu sendiri tidak berhenti terkala VOC pada akhir abad ke-18 bangkrut di bawah negara Belanda. Perbudakan ini tetap dipertahankan sepanjang abad ke-19 dan keuntungannya juga masuk kas negara. Sementara penguasaan kolonial lain seperti Inggris dan Perancis telah menghapus perbudakan masing-masing pada tahun 1833 dan 1848. Belanda baru pada pertengahan abad ke-19 menyusul hiruk-pikuk yang berlebihan. De Tweede Kamer atau Parlemen Belanda memutuskan untuk menghapus perbudakan di Hindia Belanda. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860, perbudakan di seantero di Hindia Belanda sudah harus dihapus.
Demikian bunyi keputusan itu. Dengan begitu, terdapat 2 tanggal penghapusan perbudakan. 1 Januari 1860 untuk Hindia Timur dan 1 Juli 1863 untuk Hindia Barat. Penghapusan pada tanggal 1 Januari 1860 hanya berarti penebusan budak dalam jumlah kecil. Persisnya hanya 4.739 orang yang ditebus harganya. Jumlah yang lebih besar lagi, artinya ribuan orang yang kebanyakan dimiliki oleh pemilik budak di luar Jawa, terus terkukung dalam perbudakan. Ini menimbulkan kenyataan yang mengejutkan, bahwa di bawah kekuasaan kolonial Belanda, perbudakan di Hindia Belanda walaupun sudah resmi dihapuskan pada tahun 1860 sampai dekade pertama abad ke-20 tetap saja berlangsung. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada mungkin salah satu penyampaiannya. Kami dari kelompok 4 terdiri. Wassalamualaikum